Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, kami puji, kami sembah nama Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Tapi kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan pada saat ini. Roh Kudus Tuhan tetap menghampiri dan tercurah atas kami, sehingga kami boleh mengimani, mengerti dan memahami, bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai 10. Dari Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Pada umumnya, tanpa seorang pemimpin, seorang yang bisa menjadi pemimpin bagi setiap orang, kita akan berjalan dengan tidak beraturan, karena kita tidak mempunyai pemimpin. Kita akan menjadi orang yang suka-suka, tidak punya aturan hidup, ataupun tidak punya tujuan apa yang mau kita capai. Di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah persekutuan, dan bagi kita orang-orang percaya perlu yang namanya pemimpin. Pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mendengarkan suara kita,
Bagi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tentu kita tidak perlu lagi bertanya siapakah yang menjadi pemimpin kita. Di dalam kehidupan keimanan kita, yang menjadi pemimpin rohani kita tentu Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah gembala kita, pemimpin kita. Kenapa harus kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, sebagai pemimpin kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengenal kita satu persatu dombanya. Kita adalah domba-domba Allah dan Tuhan adalah gembalanya. Dan Tuhan mengenal kita satu persatu. Dan sebaliknya, kalau kita baca firman Tuhan tadi, kita sebagai domba juga mengenal siapa gembala kita dan mengenal suara gembala kita. Apakah kita mengenal suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal dan mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara orang percaya? Tentu tidak terlepas melalui hubungan kedekatan kita kepada Tuhan melalui doa kita. Yang kedua, Tuhan sebagai gembala kita karena Dia menuntun kita. Dia berjalan di depan kita. Dia menuntun kita. Apa artinya Bapak Ibu? Dikala kita menghadapi pergumulan, permasalahan hidup, Tuhan tetap menuntun dan mengarahkan kita sampai kita menemukan kehidupan. Seperti yang dikatakan pemazmur, Mazmur 23 Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku. Ketika pemazmur mengatakan itu, dia percaya Tuhan menjadi gembalanya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pialaku penuh melimpah. Pemazmur percaya Bapak Ibu, ketika dia jadikan Tuhan sebagai gembala, dia terlepas dari yang namanya mara bahaya dan hidupnya pasti diberkati Tuhan dan dia akan dituntun kepada berkat-berkat Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus percaya Tuhan sebagai gembala hidup kita? Tuhan menyelamatkan kita. Seperti yang dikatakan Yesus tadi, akulah jalan menuju pintu itu. Akulah pintu. Jalan menuju keselamatan itu ada dalam Yesus. Yesus bukan hanya mengenal, bukan hanya menuntun, tetapi Dia juga memberikan keselamatan yang kekal bagi kita. Yesus sudah katakan dan tawarkan bagi kita Bapak Ibu, akulah pintu, akulah jalan menuju keselamatan. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia memperoleh kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita ragu lagi untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kita? Di ayat 11, Yesus katakan, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Jelas tidak diragukan lagi Bapak Ibu, secara iman kita percaya Yesus berkorban untuk kita. Yesus mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Dia adalah gembala yang baik. Bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau meneladani Yesus, ketika kita dipercayakan Tuhan untuk memimpin sebuah kelompok,
sebuah rumah tangga, keluarga, terlebih persekutuan di dalam gereja. Mari kita belajar, kita meneladani Kristus. Kita meneladani apa yang Dia lakukan untuk dunia ini. Kita harus mendengar, kita harus mengenal siapa yang kita pimpin. Kita tidak boleh ego. Kita tidak boleh serakah. Kita harus mengenal dan mendengar mereka. Kita juga harus dapat menuntun mereka. Tidak semua setiap anggota kita, setiap siapapun yang kita pimpin memiliki kehidupan yang sama. Ada kalanya mereka perlu tuntunan, perlu kekuatan dan pertolongan dari kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, harus berani berkorban. Tidak banyak pemimpin yang mau mengorbankan apa yang ada padanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap orang yang dipimpinnya. Yesus menjadi teladan. Dia mengorbankan dirinya sekalipun untuk keselamatan kita sebagai domba-dombanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, pertama kita harus katakan, kita harus komitmen Tuhan yang menjadi pemimpin kita. Tuhan yang akan menjadi gembala kita. Karena Tuhan mengenal, Tuhan menuntun, dan Tuhan menyelamatkan kita. Kita tidak perlu ragu lagi. Dan kalau Tuhan izinkan kita menjadi seorang pemimpin, mari teladani Kristus Yesus yang memberikan segala sesuatunya, yang rela berkorban, memberikan yang terbaik. Dan itulah yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Ajari kami untuk tetap mengimani Tuhan sebagai gembala yang mengenal, menuntun, dan menyelamatkan kami. Ajari kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti teladan Kristus Yesus. Engkau senantiasa boleh melakukan yang terbaik, berkorban bagi kami, umat Tuhan yang berdosa ini. Kami percaya Tuhan kehadiran kami ketika Tuhan izinkan kami sebagai pemimpin, pelayan, dan apapun itu, kami hidup menjadi berkat. Roh Kudus Tuhan tetap menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Setiap saat kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Khususnya pada saat ini Tuhan berikan dan izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati melalui Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 19. Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan.
Engkau telah membuka ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersyukur karena pertolongan Tuhan. Bersyukur karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada sebagian orang-orang percaya ketika mengalami sebuah bencana, kita katakan sebuah kecelakaan, ketika dia masih bisa hidup dan bisa selamat dari bencana apapun dan kecelakaan apapun yang menimpanya, dia akan ingat peristiwa itu dan dia akan bersyukur kepada Tuhan. Dia akan katakan, Tuhan menolong aku, Tuhan menyelamatkan aku dari maut. Hal itulah yang dialami oleh pemazmur, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pemazmur merasakan kalau dirinya ditolong Tuhan, dilepaskan Tuhan dari maut yang dialaminya, diluputkan Tuhan. Walaupun tidak dijelaskan dengan pasti apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pergumulan oleh pemazmur dalam kitab yang kita baca pada saat ini. Tetapi yang pasti pemazmur merasakan ada kuasa dan pertolongan Tuhan, ada kuasa yang membebaskan dia, meluputkan dia dari maut. Sehingga pemazmur bertanya, dengan apakah kubalas? Bapak Ibu saudara-saudara, kita percaya tidak akan mampu kita orang-orang percaya membalas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita tidak akan mampu membalaskannya. Sehingga pemazmur katakan, aku akan menyerukan nama Tuhan di depan umatnya. Berarti pemazmur mau menyaksikan kepada seluruh umat Tuhan kalau Tuhan berkuasa menyelamatkan orang-orang yang mengandalkan dan datang kepada Tuhan. Pemazmur mau menjadi saksi Tuhan. Dia mau menyaksikan segala karya dan pertolongan Tuhan yang dirasakan oleh pemazmur bisa luput dari yang namanya maut. Dan pemazmur juga ingin mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Itu semua dia lakukan tidaklah sebanding dengan apa yang dia alami dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Tetapi hanya itulah yang bisa dilakukan oleh pemazmur, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita, Bapak Ibu, pernah, kalau kita mengingat kehidupan kita selama kita boleh hidup, kita pernah bebas, lepas yang dari namanya maut, bencana ataupun kecelakaan. Apakah itu karena sebuah kebetulan? Bukan. Karena Tuhan masih izinkan kita untuk boleh menyaksikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita.
Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan izinkan kita selamat dari mara bahaya, lepas dari maut, maka yang harus kita kerjakan hanyalah bisa bersaksi, menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan bagi setiap orang yang berseru dan mengandalkan Tuhan. Bersaksi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga boleh dengan gaya kehidupan kita. Kita tunjukkan kepada orang lain kalau kita benar-benar telah diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan melalui segala perbuatan baik kita kepada semua orang. Kita tunjukkan segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan melalui praktek kehidupan kita. Dan kalau Tuhan izinkan memberkati setiap pekerjaan usaha kita, mari berikan korban syukur yang terbaik kepada Tuhan. Bukan persoalan kecil dan besarnya, tetapi hati yang mau bersyukur, hati yang mau datang kepada Tuhan. Karena sebesar apapun yang kita beri Bapak Ibu Saudara-saudara kepada Tuhan, itu tidak dapat membalaskan segala anugerah dan kebaikan, bahkan kemurahan Tuhan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan dengan syukur. Ingatlah segala pertolongan yang Tuhan pernah berikan, baik dalam rumah tangga kita, keluarga kita, anak, menantu, dan cucu kita. Bahkan dalam Tuhan yang menolong pekerjaan, karir, kehidupan keuangan ekonomi kita. Mari kita melihat, menyaksikan Tuhan hebat dan luar biasa. Dari kita orang kecil menjadi orang yang besar, dari kita orang yang sederhana menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi hebat, menjadi berkat. Mari renungkan semua yang kita dapati sampai detik ini karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena firman-Mu sudah kami beritakan dan kami sudah mendengarkan bersama-sama. Roh Kudus Tuhan tetap menghampiri kami dan terus berkarya atas kami, sehingga kami boleh mengimani bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami puji, kami sembah, kami muliakan nama Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh memperdengarkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau mendengar, hati yang mau memahami, mengerti, hati juga yang mau melakukan firman Tuhan. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kembali menyapa kita dari Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ke-7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu kita orang-orang percaya sudah sedikit banyaknya mengetahui bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dan itu bisa kita baca melalui kitab Kejadian di kisah penciptaan. Semuanya diciptakan Allah dengan baik. Tetapi apa yang diciptakan pada awal dunia ini dijadikan, ketika Yesus datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi, sesungguhnya langit dan bumi yang telah diciptakan Allah pada awal tadi, semuanya akan berlalu. Laut tidak ada lagi, semuanya akan berlalu dan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang dikatakan tadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kalau kita baca apa yang disaksikan oleh Yohanes melalui pembacaan kita pada saat ini, dia menyaksikan bahwasanya langit dan bumi yang lama akan berlalu. Laut tidak ada lagi. Yang ada hanyalah langit dan bumi yang baru. Dan di sana akan ada suara yang berseru, "Aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir." Yohanes juga menyaksikan kalau Tuhan juga mengatakan ketika setiap orang yang haus akan diberikannya air kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara, air kehidupan diberikan dengan cuma-cuma. Siapa air kehidupan Bapak Ibu? Tentu Kristus Yesus. Yesus Kristus merupakan air kehidupan bagi kita umat yang berdosa, dan bagi kita yang datang kepadanya akan diberikan kehidupan yang kekal. Orang percaya selalu rindu, selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita haus firman Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan kita air kehidupan yang kekal melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu diberikannya secara cuma-cuma, bukan karena kekuatan dan perbuatan kita. Yohanes juga katakan, siapa yang menang dalam kehidupan ini, aku akan menjadi Allahnya, dan aku menjadi Bapaknya, dan mereka akan menjadi anak-anakku. Ini berarti Bapak Ibu, kehidupan seperti sebuah pertandingan. Bagaimana kita akan menghadapi sebuah pertandingan, dan bagaimana kita akan melihat apa yang menjadi hasil dari sebuah pertandingan yang sedang kita ikuti.
Kita tahu Bapak Ibu, setiap olahragawan yang mengikuti sebuah pertandingan pasti memiliki banyak tantangan, hambatan, dan pergumulan dalam mempersiapkan sebuah yang namanya pertandingan. Sampai ke garis finish, sampai dia memperoleh kemenangan, itu tidak didapatkan dengan cepat atau singkat. Banyak perjuangan, banyak tetesan keringat dan air mata mungkin untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup ini sebuah pertandingan. Apakah kita bisa memenangkan pertandingan itu dengan baik? Mempertahankan iman percaya kita sampai akhir hidup kita. Percaya tetap kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Pasti di dalam pertandingan orang-orang percaya, sampai kita ke garis finish, garis akhir, banyak hambatan, tantangan, pergumulan, persoalan hidup yang kita hadapi. Mampukah kita untuk melewati itu semua? Atau kita katakan, aku menyerah, aku tidak mau ikut setia dan taat mengikut Tuhan. Apakah kita menyerah di tengah jalan? Kalau kita menyerah Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi kata Yohanes, orang yang menanglah yang akan menjadikan Allah Allahnya, yang akan menjadikan Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memenangkan pertandingan hidup orang percaya, kita harus percaya Bapak Ibu, kalau kita bertanding, kalau kita berjalan dan mengikuti pertandingan hidup ini seorang diri, kita tidak akan sanggup. Kita butuh Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita dikala kita terjatuh, dikala kita sedih, dikala kita menghadapi pergumulan hidup, tantangan hidup. Kita butuh Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita dengan iman yakin kalau Tuhan akan datang dan menjadi hakim yang adil. Tuhan akan menghakimi kita dengan segala iman dan perbuatan kita. Kita yakin Bapak Ibu, kita tidak mau menjadi seorang Kristen yang menyerah di dalam sebuah pertandingan. Kita mau sampai ke garis akhir, maka kita akan bertambah sukacita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya bagi setiap kami yang menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kami bersyukur buat berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami mau merenungkan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan menghampiri kehidupan kami, khususnya ketika kami mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kembali menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 21. Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 21. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku,
Ia telah menjadi keselamatanku, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ingatlah kasih setia Tuhan. Ingatlah kasih setia Tuhan. Pada saat seseorang mengalami pergumulan atau beban yang begitu berat, yang tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepadanya. Pada saat pergumulan itu bisa dia jalani, bisa dia lewati, dia boleh kuat di dalam pergumulan yang sedang dia jalani. Dan pada akhirnya dia boleh mendapatkan jalan keluar dari pergumulan itu. Maka dan pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, hatinya penuh dengan rasa sukacita, penuh dengan rasa syukur. Itulah yang dialami oleh pemazmur yang kita baca pada saat ini. Kalau kita baca secara keseluruhan pasal 118, pemazmur memperlihatkan bagaimana dia mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Karena pertolongan Tuhan, karena keselamatan yang daripada Tuhan, karena kasih Tuhan yang telah memberkati kehidupannya. Pemazmur percaya tangan Tuhan itu berkuasa menaungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupannya. Kuasa Tuhan itu nyata, sangat-sangat nyata. Walaupun dirinya mengalami banyak hal pergumulan, tetapi Tuhan tidak membiarkan dia masuk ke dalam maut. Itu yang disaksikan oleh pemazmur. Tuhan tidak akan membiarkan sedikit pun dia masuk ke dalam maut. Sehingga dia katakan pada saat ini melalui mazmurnya, aku mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena mengingat kasih setia Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Setiap orang percaya pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup. Dan di dalam kesulitan hidup itu tentunya Tuhan pernah memberikan pertolongan dan kekuatan dalam kita. Kita bisa bertahan dalam pergumulan, itu pertolongan dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi jangan seperti orang yang lupa ingatan, amnesia, pernah ditolong Tuhan tapi dia tidak ingat kalau dirinya pernah merasakan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Coba ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, kapan dan di saat waktu kapan Tuhan pernah menolong kita. Kalau kita mengingat segala kebaikan Tuhan, kuasa dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa seperti yang dikatakan pemazmur tadi, bersyukurlah kepada Tuhan. Aku mengucap syukur, roh dan jiwa kita memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak ingat atau pura-pura lupa akan kebaikan Tuhan, ini yang membuat orang percaya sulit untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, jadilah orang-orang percaya
yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Kalau Tuhan menolong kita dalam situasi apapun. Dan ketika kita sudah bersaksi, mari kita katakan Tuhan itu baik, dan naikkan syukur melalui praktek kehidupan kita, melalui ibadah kita, melalui bukti nyata praktek kehidupan kita kepada sesama, terlebih kepada Tuhan lewat doa dan pujian kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan yang tetap kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Ajari kami untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh menaikkan syukur kami dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kalau Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami, Tuhan berkuasa menolong setiap kami yang berharap penuh kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami puji dan muliakan nama-Mu. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-9a. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mulutku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hamba Tuhan yang taat. Hamba Tuhan yang taat. Berbicara tentang hamba Tuhan, banyak orang yang kurang memahami, banyak orang salah mengartikan arti dari hamba Tuhan. Banyak orang berpikir kalau disebut ataupun dikatakan hamba Tuhan adalah orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan gereja. Contoh, pendeta, pengurus gereja, majelis, atau penatua gereja yang ambil bagian dalam setiap kegiatan pelayanan, maka itulah yang dikatakan oleh hamba Tuhan.
Tetapi tidaklah demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, semua kita tanpa terkecuali adalah hamba Tuhan. Tanpa terkecuali setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Apa alasannya Bapak Ibu? Karena kita sudah ditebus oleh Allah melalui Kristus Yesus. Kita sudah ditebus oleh Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus, sehingga kita menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua orang percaya, semua orang yang telah ditebus oleh Kristus, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena kita adalah hamba Tuhan, maka apa yang harus kita kerjakan sebagai hamba Tuhan? Yang pertama, kita harus menggunakan lidah yang diciptakan Tuhan bagi kita sebagai lidah seorang murid. Apa artinya Bapak Ibu? Lidah yang Tuhan ciptakan bagi kita untuk memberikan semangat, memberikan kata-kata penyemangat bagi setiap orang yang letih, lesu. Sehingga melalui perkataan kita, orang memiliki semangat yang baru. Di dalam setiap pergumulannya, permasalahan yang dialami, lewat perkataan kita, kita bisa menjadi murid yang menggunakan lidah dengan baik. Seorang murid tidak menggunakan lidah untuk bersaksi dusta. Seorang murid tidak menggunakan lidah untuk membenci orang, untuk memfitnah orang, untuk berkata tidak baik tentang banyak orang. Kalau memang kita adalah hamba Tuhan, maka gunakanlah lidah itu untuk membuat orang memiliki semangat yang baru. Di dalam kelemahan dan keletihannya, dalam pergumulannya, kita hadir sebagai murid yang memberikan semangat ataupun dukungan. Maka kita dapat menjadi hamba yang menggunakan lidah sebagai murid. Yang kedua, sebagai murid kita harus memakai pendengaran kita. Murid itu harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara untuk mendengar dibutuhkan kesabaran. Mendengarkan orang berbicara, mendengarkan keluh kesah orang dibutuhkan kesabaran dalam hidup kita. Banyak orang lebih suka berbicara daripada mendengar. Itu bukan seorang murid. Seorang murid menggunakan pendengarannya lebih banyak daripada menggunakan perkataannya untuk terus berbicara. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sebagai orang percaya kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan yang kita kerjakan. Tentu tidak terlepas dari hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan di dalam doa. Pada waktu kapan? Pada waktu pagi sebelum kita melakukan setiap pekerjaan kita. Biarlah Tuhan yang bersuara dan suara Tuhan yang kita dengarkan, yang kita kerjakan. Bukan keinginan nafsu dunia kita, keinginan daging kita. Itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Itu bukan seorang murid. Seorang murid mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita menjadi seorang murid yang dikehendaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nubuat Yesaya ini
telah digenapi melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Yesus Kristus hadir dalam rencana Allah yang besar. Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan umat manusia dari yang namanya belenggu dosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah hamba yang taat. Dia taat kepada rencana Allah yang telah ditetapkan dalam kehidupannya. Walaupun dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami ancaman, penolakan, bahkan aniaya sekalipun dia rasakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi bentuk ketaatannya kepada Tuhan yang mengutusnya, dia harus kerjakan itu. Dan pada akhirnya dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Yesus Kristus adalah hamba yang taat sampai akhir hidupnya demi rencana Allah untuk dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana kita diajari untuk menjadi murid yang menggunakan lidah melalui perkataan kita menjadi berkat. Yang berikutnya kita menggunakan pendengaran kita lebih banyak mendengar suara Tuhan daripada suara keinginan hati kita. Yesus Kristus telah memberikan teladan. Kehadirannya membuat orang memiliki semangat dan kehidupan yang baru. Ketika dia dalam pelayanannya, dia setiap saat datang kepada Allah Bapa, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, meminta petunjuk-petunjuk Tuhan, dan mendengarkan suara-suara Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang taat. Walaupun kita di dalam kehidupan ini banyak pergumulan, penolakan, penganiayaan, bahkan ancaman sekalipun, karena kita sudah ditebus oleh Allah melalui darah Kristus, itu yang membuat kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat Tuhan. Firman-Mu sudah kami perdengarkan dan dengarkan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.